Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Matematika Umum. Kali ini Ibu akan membahas domain dan rank fungsi kuadrat. Nah, KD 3.4 ini mengenai rank, domain, dan kodomain sudah dibahas di semester 1, tetapi baru di fungsi linier. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi kuadrat. Tujuannya setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan dan domain dari rank fungsi kuadrat. Nah, kita lihat syarat agar suatu fungsi terdefinisi. Nah, jika bentuknya seperti ini, Y sama dengan Fx, dan X-nya elemen real, maka domain dan kodomainnya adalah X sedemikian hingga sehingga X elemen real. Jadi, semua bentuk seperti ini adalah domain dan kodomainnya elemen real. Nah, kemudian kita akan fokus untuk menentukan rank dari fungsi dengan bentuk seperti ini. Kita lihat di fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah ini, Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A, B, C-nya elemen real dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ketika digambarkan ini akan berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Sementara titik puncaknya adalah dinilai X-nya minimum, titik puncak minimum. Dan yang kedua, jika ini negatif, maka sebaliknya parabolanya akan terbuka ke bawah dan nilai X titik puncaknya itu adalah nilai maksimum. Nah, untuk menentukan rank dari suatu fungsi, kita akan coba fokus mencarinya menggunakan titik puncak atau titik balik, yaitu X-nya min B per 2A dan Y-nya adalah fungsi dari X tersebut dimasukkan ke persamaan, kemudian dihitung nilai Y-nya ya. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah bentuk fungsi kuadrat dengan parabola terbekak ke atas karena A-nya bernilai positif. Nah, cara menentukan titik puncak atau titik baliknya itu dengan X min B per 2A atau boleh juga menggunakan Y-nya itu D min 4A. Ini udah pernah dibahas sebelumnya ya untuk menggambar grafik. Kemudian D-nya itu apa? Yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, si parabola itu bisa digeser kanan, bisa digeser kiri, bisa juga ke bawah. Ini terbuka ke atas ya. Nah, bisa juga contohnya terbuka ke bawah. Dengan ini titik puncaknya adalah titik puncak yang maksimum. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soal seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Tadi bentuknya adalah Y sama dengan Fx. Berarti untuk domain dan kodomain itu udah merupakan elemen dari real atau anggota bilangan real. Jadi kita fokus sekarang mencari rank. Caranya tentukan dulu A, B, dan C. Nih, A, B, C. Si A itu apa ya? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah, kebetulan ini koefisiennya di soal adalah 1. B-nya nggak ada, berarti 0. C-nya juga 0. Nah, kemudian kita masukkan, tentukan nilai X dengan rumus min B per 2A. Kita ganti B-nya dengan 0. Ini 2, ini A-nya oleh 1. Maka ketika dihitung, jadi min 0 per 2 itu 0. Kemudian kita cari Y. Substitusikan nilai 0 itu ke X pangkat 2. Maka ini adalah Y. Maka rank fungsinya adalah Y. Sedemikian hingga sehingga Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya anggota real. Lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena ketika ini positif, maka si X itu adalah menjadi nilai minimum, paling kecil. Jadi dari 0 ke atas, berarti si Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, atau lebih dari 0. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Sama aja, kita cari dulu A, B, C-nya, dan ketika disubstitusi nilainya sama 0, nah ketika mencari Y, kita akan substitusi ke sini nih. Nilai X-nya diganti oleh 0, maka Y-nya 5. Nah, rank F-nya apa? Nah, ini sama kan? Ininya Y-nya tinggal disubstitusi kasih sini. Berarti Y sedemikian hingga sehingga Y-nya lebih dari atau sama dengan 5, Y-nya elemen real. Nah, yang nomor 3. Lihat di sini tandanya negatif. Prosesnya sama. Mencari ABC, kemudian Y. Y-nya juga sama 5, tapi lihat perbedaannya di sini. Karena ini nilai maksimum, nah,
maksimum 5 atau paling besar 5, maka Y-nya itu harus kurang dari ini. Kurang dari atau sama dengan dari 5 dan Y-nya elemen real. Sekarang kita lihat soal seperti ini. Nah, ini lengkap, ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Nah, kita tentukan dulu, kemudian dengan cara yang sama kita substitusikan, masukkan ke rumusnya. Kemudian dicari, nah ini min 2-nya, B-nya diganti min 2, ini min, kemudian rumusnya ini 2A, 2 dikali 1. Jadi min 2 per min 2, atau min itu kan plus ya. 2 per 2 itu 1. Kemudian cari Y, ya, masukkan X-nya diganti oleh 1. Sehingga didapat Y-nya, tuh, X-nya diganti 1 pangkat 2, min 2 dikali 1, min 3. Jadi X-nya min 4. Nah, Y-nya min 4. Nah, tinggal kita masukkan aja Y, di mana Y-nya, atau sedemikian hingga, sehingga Y-nya lebih dari atau sama dengan min 4. Y-nya elemen real. Kita lihat nomor 5. Nah, ini sama, tapi yang membedakan ada interval di sini. Jadi apa yang dilakukan? Sama, dicek A, B, C-nya, kemudian masukkan ke rumus. Nah, hanya dicari Y-nya ada 3. Kenapa 3? Nah, 1 ini perhatikan, angka 1 itu ada di sini. Kan ini min 1, ya kalau bilangan yang bulatnya min 1, 0, 1. 1 ada di sini. Maka cari Y dengan X-nya 1, kemudian dengan X-nya min 1, cari lagi juga Y dengan X-nya sama dengan 2. Kita cek, masukkan 1, ya, min 4, kan ini udah sama. Kemudian masukkan min 1, ternyata Y-nya 0. Kemudian masukkan 2, dan Y-nya adalah min 3. Nah, dari sini, mana yang paling kecil? Oh, ini, min 4. Yang paling besarnya 0. Nah, maka ranknya adalah ini. Y, nah, itu dari min 4 sampai 0. Dan Y-nya elemen real. Nah, seperti itu. Ya, jadi langkah pertama tentukan dulu ABC-nya, kemudian dimasukkan ke rumusnya, kemudian setelah itu dicari nilai Y dan disimpulkan rank. Nah, silakan didiskusikan di kelas. Kita punya waktu 60 menit untuk menyelesaikan 10 soal dan diskusikan. Nah, setelah itu kita akan diskusi di kelas ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Terima kasih atas semua perhatiannya ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.